Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis. Saya guru produktif TKJ SMK Muhammadiyah Karawang. Sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG UNM Universitas Negeri Makassar dalam jabatan kategori 2 2022. Disinilah tempat saya mengajar dan belajar. Mari ikuti kelas saya. Siapa kita? Santri. Siapa kita? Santri. Foto kita? Imam Ilmu Amal Ikhlas. Al-Fatihah? Jaya, jaya, jaya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Kasih dulu. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bertobat berdoa mulai pada Fatihah. Sebelum belajar hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Ikhlas langsung Fatihah semua dua. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada? Siapa? Oke. Ferdiansa, Noval, dan kenapa? Tiga-tiganya sakit? Kalau sudah 3 hari biasanya kita jenguk nanti ya. Baru hari ini ya. Oke. Jadi untuk hari ini berarti ada yang 3 siswa tidak hadir. Berarti kedepannya tolong dijaga kesehatan semuanya ya. Oke, pada pagi ini yang di sini pun keadaannya sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kalau sehat berarti sudah sarapan semuanya? Sudah. Kita sudah membahas apa? Ada yang tahu di sini? Jumpa. Ya. Minggu lalu belajar mengenai konfigurasi gateway semangat Pak. Konfigurasi gateway dan NAT. Oke. Apa itu gateway dan NAT? Ada yang bisa? Saya Pak, bisa izin bertanya. Oke, apa? Fungsi NAT yang paling sering dipakai adalah sebagai internet gateway. Jadi kombinasi antara gateway dan NAT akan menjadi internet gateway. Oke, jadi untuk internet bukan berkali. Sebelumnya saya review dulu apa itu tadi. Kita minggu lalu kita belajar internet gateway. Jadi saya jelaskan mengenai gateway itu apa. Tadi menjelaskan fungsinya. Topologi yang ada di lab ini, switch ini hanya sebagai pengantar saja atau meneruskan paketnya saja ke seluruh port. Karena semua port pada switch dianggap network, jadi nggak butuh namanya gateway. Paham ya? Oke, ini kita router. Ini kita belajar router mikrotik. Tapi sebelumnya kita kenali dulu OS-nya. OS router mikrotik. Makanya kita untuk pertemuan hari ini kita mencoba menentukan mau pakai mana kalian untuk belajar konfigurasi router OS mikrotik. Nah, sekarang kita belajar apa? Hari ini kita belajar proxy server. Fungsinya apa? Apa keterkaitan dengan belajar dengan NAT? Nah, kalau sudah paham dengan NAT dulu lalu, kita langsung belajar tentang proxy server. Kalau tadi ngomongin jembatan bisa terhubung ke internet, sekarang kita ngomongin proxy server yang sebagai memfilter
koneksi atau mengizinkan Yang di sini, ibarat kalian mengakses sebuah website dan di sini ada proxy diizinkan atau tidaknya. Ya, di sini juga proxy server merupakan pihak ketiga. Berarti pihak ketiga yang mana? Yang ini ya, yang tengah. Oke. Berarti pihak ketiga di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dengan berfungsi sebagai perantara. Secara prinsip, pihak dasar yang akan kita pahami yaitu mengevaluasi proxy server. Ini untuk pertama pertama, mengevaluasi proxy server. Kemudian untuk keterampilannya kita mengkonfigurasi proxy server, ya. Kemudian dari mengevaluasi kalian belajar ini yaitu menjelaskan pengertian dan konsep kerja proxy server yang tadi kita bahas materinya sampai kalian saya tugaskan untuk membuat sebuah presentasi di mana nanti kalian bisa melakukan diskusi dengan kelompok-kelompoknya, ya. Kemudian ada teknik penilaian. Nah, ini yang sering kalian harus dipatuhi. Di sini ada tes formatif, nanti saya berikan soal. Kemudian ada penugasan, diskusi maupun keaktifan. Kemudian ini di SMK itu pasti yang diutamakan adalah keterampilan, ya. Tadi SMK Bisa. berarti harus bisa. Harus. Jadi di sini keterampilan yang harus kalian ketahui yaitu unjuk kerja, praktek, presentasi dan laporan yang kalian buat. Paham ya? Paham sampai sini. Oke. Nah, sebelumnya saya akan membagikan LKPD. Nanti tolong di sini saya sudah nge-print beberapa lembar LKPD. Tolong dibagikan ke estafet sebelah sana. Ada berapa orang? Ini coba. Tolong nanti itu diamati LKPD-nya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, kalian saya tanya dulu. Bawa handphone semuanya? Anak katanya? Kan pretest terbaru. Apa sih tujuan dari pretest? Bapak pengen tahu anak-anakku sejauh mana untuk belajar mengenai atau mau literasi, mencari tahu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang membaca semalam tentang proxy server. Jadi Siap ya? Oke. Kerjakan aja dulu. selesai semua ya? Sudah tidak? Nah, saya akan memberikan beberapa ini kelompok ya. Saya sudah membagi kelompok A. Saya tunjuk itu yang pertama adalah Fahmi Ulum, ya. Fahmi Ulum, Arif Setia, Arif Minardi, Fauzan dan Ferdiansa. Tapi Ferdiansa dari sakit ya? Saya tanya dulu nih. Saya mau pengen ini memberikan sebuah stimulus atau rangsangan buat kalian. Belajar di internet, tapi tidak jarang server ini menyimpan data pengguna yang menggunakan layanan, apalagi jika pengguna menggunakan lembaga pendidikan maupun perusahaan untuk memantau penyalahgunaan internet. Yang ketiga, mengakses jaringan atau Yang kedua ada memantau traffic. Yang ketiga ada mengakses jaringan atau website yang mungkin. Oke. Dari sini untuk yang video sudah ditampilkan, mungkin ada pertanyaan apa yang kalian tangkap dari stimulus atau video yang tadi kita tampilkan. Ada proxy server, ya di sini. Kemudian langsung mengambil buku saja, tidak? Oke. Di sini siswa tidak memperbolehkan mengambil buku sendiri di rak. Contohnya di sini, ya, ada itu ya. Ini. Ada siswa mau mengambil buku, tapi di tengahnya ini ada seorang petugas. Nah, siswa tidak diperbolehkan mengambil sendiri di rak. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari proxy server. Tadi sudah dicatat sebagian ya dari manfaat proxy server, yaitu meningkatkan kinerja jaringan. Ya, maksudnya di sini apa? Ini yang sering dikeluhkan oleh seorang administrator jaringan harus selalu diupdate, update kontennya. Server salah satunya yang membuat saya tertarik adalah anonymous proxy atau proxy anonim. Anonim proxy. Kita tepukan untuk Anissa. Terus ada lagi? Maaf Kak Izin, Ya. yang saya temukan dari kegiatan proxy server diantaranya
komputer. 2. Mengakses situs yang diblokir oleh ISP. 3. Memblokir akses ke situs sensitif atau berbahaya. 4. Menyaring cookies yang tidak diinginkan. 5. Meningkatkan keamanan dan privasi pengguna internet. Oke. ISP. Apa yang tahu dari kepanjangan dari ISP? Hah? Ya, apa? Internet Service Provider. Oke, pelan. Tentukan aja cara kerjanya. Di sini kami kelompok D akan berpresentasi tentang proxy server. Tentu yang harus disanakan. Nah, jadi itu kan pertama itu apa? Yang kliennya itu yang mau naiknya. Seperti kayak di kolam renang tadi ya. Padahal yang kolam renang juga bisa renang kan di air juga. Apalagi apa? Lanjut. Diproteksi. Yang mau waktu itu. Pertanyaan. Ya. Kalau menjabarkan manfaat proxy server dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sembarang orang dapat mengakses website SMK Pandemia. Pengertian proxy server. Apa itu proxy server? Pengertian proxy server atau kepala info wali adalah suatu server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan ke user lainnya yang berada di internet. Dengan adanya proxy server, maka sebuah komputer bisa dihubungkan dengan komputer lain melalui internet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan. Oke, udah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kiki. Waktunya udah selesai, nggak apa-apa itu. Untuk pertemuan berikutnya di aku, kalian sudah menentukan bakal yang dipakai untuk konfigurasi proxy atau blog situs mau menggunakan apa dari tiga itu ya. Tapi di sini saya menentukan dua saja. Silakan memilih menggunakan proxy atau yang level layer protokol. Di sini dijelaskan juga ada langkah-langkahnya juga untuk memblokir situs menggunakan proxy server maupun layer protokol. Nah, itu saya minta untuk berdoa untuk memilih saya tutup dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.